Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Indah Saputri dari kelas MHA 5 akan menjelaskan tentang kegiatan jamaah haji saat tiba di Mina dan melempar jumrah. Yang pertama yaitu tiba di Mina. Jamaah berangkat dari Musdalifah ke Mina lewat tengah malam atau pada esok harinya. Hari tersebut pada tanggal 10 Zulhijjah. Sesampainya di Mina, bus akan berhenti di depan atau di dekat maktab yang akan menjadi pemondokan. Saat keluar dari bus, hindari berdesakan, jangan saling mendorong, dan utamakan keselamatan bersama. Pastikan barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal. Lalu jamaah mengikuti instruksi dari petugas dan ketua rombongan yang akan mengarahkan ke maktab dan tenda yang sudah ditetapkan. Tenda di Mina merupakan tenda semi permanen yang tahan api, dilengkapi alat pendingin udara, dan alas yang berupa hambal tanpa bantal. Hukum bermalam di Mina adalah wajib. Untuk tempat tidur laki-laki dan perempuan dipisahkan walau hanya memakai tumpukan tas. Ingat, pada saat itu posisinya jamaah masih berihram, jadi harus tetap menjaga agar tidak melanggar larangan ihram. Selanjutnya, jamaah menunggu instruksi petugas untuk melaksanakan pelemparan jumrah. Yang kedua ada kegiatan pokok jamaah selama di Mina. Yang pertama adalah mabit atau bermalam di wilayah Mina. Yang kedua, melaksanakan lontar jumrah. Dan yang ketiga adalah melakukan tahalul awal. Selanjutnya, melontar jumrah. Sesampainya di pemondokan, jamaah beristirahat sampai pada waktu yang ditentukan untuk pelemparan jumrah. Dan untuk jamaah haji Indonesia, pelemparan jumrahnya adalah setelah zuhur atau pada jam 1 siang. Aktivitas utama dan yang pertama sesampainya di Mina adalah melontar jumrah Aqobah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena itu, sebelum waktu maghrib sudah harus melontar jumrah. Hal-hal yang harus disiapkan oleh jamaah pada saat pelemparan jumrah Aqobah tanggal 10 Zulhijjah adalah 7 butir kerikil, payung, persediaan air minum, buku doa gunting rambut, sandal yang sesuai dengan kaidah yaitu tidak menutup tumit dan mata kaki, dan yang terakhir adalah tas paspor yang berisi kartu-kartu identitas, obat-obatan, dan uang yang secukupnya. Saat tiba waktu zuhur, jamaah melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak secara berjamaah. Setelah makan siang, jamaah bersiap-siap. Jarak perjalanan dari pemondokan ke Jamarot adalah 3-8 km. Untuk jamaah yang pemondokannya jauh seperti di Mina Jadid, akan ada bus reguler yang disediakan dengan rute yang berbeda dengan rute jamaah yang berjalan kaki. Selanjutnya, jamaah menunggu aba-aba untuk berkumpul dan berbaris sesuai dengan rombongan. Akan ada petugas dari pihak maktab yang akan memadu. Biasanya akan membawa bendera merah putih. Lalu, jamaah berjalan mengikuti pemandu. Hendaknya sepanjang perjalanan, jamaah mengingat dan memperhatikan tanda-tanda jalan, seperti bangunan, tulisan, dan penanda lainnya. Karena pada hari berikutnya, jamaah akan berjalan tanpa dipandu. Lokasi Jamarot ada 3 lokasi. Jadi yang pertama adalah untuk jumrah ula atau sugro yang berarti kecil. Yang kedua adalah Jamarot yang untuk jumrah wusta atau saniyah. Yang ketiga untuk jumrah Aqobah atau kubro yang berarti besar. Posisi ketiga Jamarot berurutan dari arah Mina, yaitu jumrah ula, wusta, lalu yang terakhir adalah Aqobah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah hanya perlu melempar atau melontar jumrah Aqobah. Jadi langsung mendekati Jamarat Aqobah. Jangan melempar dari kejauhan. Melemparlah dari saat dekat agar kerikil sampai ke tiang dan masuk ke penampungan. Jamaah melempar 7 kerikil dan di setiap lemparan membaca doa. Setelah selesai, jamaah menuju ke arah jalur kepulangan. Pilihlah lokasi yang agak pinggir dan tidak ramai untuk berdoa. Lalu jamaah bersama dengan jamaah lainnya melakukan tahalul awal, yaitu memotong rambut minimal 3 helai, sebagai tanda kain ihram sudah bisa dilepaskan. Tetapi tidak semua muharamatul ihram gugur, karena nanti masih harus tahalul tsani pada saat tawaf ibadah sepulang dari Mina.
Lalu, jamaah kembali mengatur barisan dan menunggu jika ada anggota rombongan sampai anggota rombongan lengkap. Jalur yang ditempuh berbeda dengan saat berangkat, jadi jamaah masih perlu menghafal tanda-tanda dan rambu-rambu di sepanjang jalan. Pada saat sampai di tenda, jamaah dipersilahkan untuk beristirahat. Lalu, pada keesokan harinya, atau pada tanggal 11 Zulhijjah, jamaah kembali melakukan lontar jumroh, tetapi tidak dikawal ataupun tidak dipadu lagi. Bisa sendiri, beregu, atau berombongan, dengan ketentuan yang pertama, bagi jamaah yang mengikuti nafar awal atau gelombang pertama, melontar pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Sedangkan bagi jamaah gelombang kedua atau yang mengikuti nafar tsani, melontar pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kedua adalah melontar kerikil pada tiap-tiap jamarot dari jumroh ula, jumroh tsani, hingga jumrah aqobah. Pada tiap-tiap jamarot masing-masing 7 kerikil, sehingga totalnya ada 21 kerikil. Waktu melontar pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah harus dilakukan setelah zuhur, seperti waktu yang telah ditetapkan. Lalu, bagi jamaah gelombang 1 atau nafar awal harus meninggalkan Mina menuju Mekah pada tanggal 12 sebelum terbenamnya matahari. Sedangkan bagi jamaah yang mengikuti nafar tsani masih melontar jumrah pada tanggal 13 Zulhijjah, baru setelah itu meninggalkan Mina menuju Makkah. Saat melontar jumrah pada tanggal 13 dapat dilakukan setelah matahari terbit karena pada hari terakhir tersebut jalanan sudah longgar dan tidak sepadat hari-hari sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.